Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyariatkan pernikahan sebagai jalan suci untuk menjaga kehormatan, ketenangan, dan menjaga keturunan. Salah satu penyakit sosial yang semakin marak di zaman ini adalah perselingkuhan. Dia tidak lagi dianggap aib, tidak lagi dianggap suatu yang buruk. Bahkan sebagian orang menganggapnya hiburan, pelarian, atau hal yang biasa. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala perselingkuhan adalah pengkhianatan, dosa besar, dan pintu menuju kehancuran rumah tangga. Allah Azza wa Jal telah berfirman, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Surah Al-Isra ayat 32. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah tidak hanya melarang zina, tapi melarang mendekatinya. Perselingkuhan adalah pendekatan menuju zina. Chat yang mesra, curhat yang berlebihan, kemudian DM yang tersembunyi, janji yang rahasia, hingga pertemuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selingkuh adalah khianat. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza khana khana." Apabila seorang berkhianat, maka ia telah melakukan pengkhianatan. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin, selingkuh adalah khianat kepada pasangan, khianat kepada akad nikah, khianat kepada anak-anak, dan yang paling berat adalah khianat kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan mengkhianati amanah. Surah Al-Anfal ayat 27. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sebab maraknya perselingkuhan adalah lemahnya iman, kurangnya takwa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bebasnya pergaulan, bebasnya bermedia sosial.
kemudian tidak bersyukur kepada pasangan, kemudian membiarkan pandangan liar. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "An-nazaru sahmun masmumun min sihami iblis." Pandangan adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Hadis riwayat Al-Hakim. Banyak perselingkuhan bermula dari pandangan, lalu pesan, lalu perasaan, lalu perbuatan dosa. Apa dampaknya masyiral muslimin wal muslimat? Selingkuh tidak pernah membawa kebahagiaan. Yang ada hanyalah hancurnya rumah tangga, trauma pada keturunan, hilangnya keberkahan hidup, hati yang selalu gelisah dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba melakukan dosa melainkan akan dicabut darinya cahaya dari iman dalam hatinya. Masyiral muslimin wal muslimat, jika hari ini kita masih menjaga kesetiaan, bersyukurlah. Jika pernah tergelincir, bertaubatlah sebelum terlambat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Surah Al-Baqarah ayat 222. Masyiral muslimin wal muslimat, sebelum kita beranjak dari majelis ini, mari kita menundukkan hati, bukan sekedar mendengarkan dengan telinga, tetapi merenungkan dengan iman di dalam hati kita. Ingatlah, perselingkuhan tidak pernah dimulai dari zina, akan tetapi dimulai dari hati yang lalai, pandangan yang dibiarkan, dan iman yang tidak dijaga. Setiap dosa yang besar selalu berawal dari dosa yang kita anggap kecil. Syaitan tidak pernah mengajak manusia langsung ke jurang kehancuran, akan tetapi ia menuntun setapak demi setapak, khutwah-khutwah, hingga akhirnya manusia terperosok tanpa sadar. Wahai kaum muslimin, kaum muslimat, jika hari ini Allah masih menjaga rumah tangga kita, itu bukan karena kita hebat, akan tetapi karena rahmat dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita balas nikmat itu dengan pengkhianatan. Jangan kita tukar ketenangan yang halal dengan kenikmatan sesaat yang haram pula. Jagalah pandangan kita, jaga ponsel kita, jaga hati kita, dan selalu ingat, nikmat yang tidak disyukuri pasti akan Allah cabut. Amanah yang dikhianati pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga rumah tangga kita, anak-anak kita, dan menjauhkan kita dari fitnah zina dan perselingkuhan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.